Shalom, para kaum pria yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kembali mempertemukan kita di dalam ibadah kaum pria kali ini. Khususnya hari ini hari yang istimewa buat kaum pria. Karena kenapa? Karena hari ini adalah memperingati hari ulang tahun kaum pria GBT Kristus Pelepas Malang. Mari sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Kita menyatakan bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Ini
Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena kasih kemurahan-Mu Tuhan kembali berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang memuji dan mengagungkan Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan, kami sungguh berbahagia, bersukacita dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun kaum pria Tuhan. Mari Tuhan berkati ibadah kami mulai awal hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan tolong setiap pelayan Tuhan, khususnya hamba Tuhan yang akan melayani. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan, kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita tinggal dan berada hari ini. Kita bersyukur hari ini ulang tahun kaum pria GBT Kitus Perpas Malang boleh kita peringati bersama. Percayalah Tuhan beserta dengan kita. Tiap langkah kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan di muka-Mu dan dekat cintanya yang pimpin-Mu. Tuhan pimpin selalu, Tuhan dan bersuka selalu. Engkau yang pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Sekalipun sampai akhir hari, tiap langkah-Mu bawa ke rumah-Mu. Alasan jalanku yang terang, terus berikan kepada-Mu. Alasan hatiku bimbang, ku serahkan pada Tuhanku. Engkau yang pimpin selalu, yang jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekalian sampai akhir hari, tiap langkah-Mu bawa ke rumah-Mu. Tiap langkah-Mu Engkau yang pimpin selalu, yang jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekalian sampai akhir hari, tiap langkah-Mu bawa ke rumah-Mu. Tiap langkah-Mu bawa ke rumah-Mu. Tiap langkah-Mu bawa ke rumah-Mu. Biarlah hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk sebentar akan diberkati oleh Tuhan. Kita mohon Roh Kudus akan senantiasa memimpin kehidupan kita. Melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya akan kita dengarkan bersama. Peganglah tangan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan.
Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Santanu Saputra. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama. Bapak-bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari ulang tahun yang kelima. Kalau seorang anak usia 4 atau 5 tahun sedang belajar membaca. Dan saya rindu sekali di dalam hari ulang tahun ini pun saya akan memberikan sebuah buku dengan judul Tangguh dalam Kehidupan, Kuat dalam Tuhan. Dan saya rindukan buku ini boleh menjadi berkat bagi bapak-bapak juga. Saya akan hanya memberikan satu eksemplar saja, tapi untuk dibaca bersama-sama, mungkin untuk bisa kita bertumbuh di dalam iman dan kehidupan kita ini. Saudara, renungan yang saya akan bawakan pada pagi hari ini yaitu menjadi pria tangguh di tengah ketidakpastian. Saya rindu melalui renungan ini kita semua boleh kembali diteguhkan iman kita kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Sebelum saya mulai renungan ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu kepada bapak-bapak secara khusus dalam hari ulang tahun yang kelima ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dan banyak ketidakpastian yang kami hadapi, yang merupakan bagian dari kehidupan keseharian kami. Kami rindu Tuhan Kau tetap memberikan kepada kami kekuatan, ketangguhan, supaya kami tidak runtuh dan lumpuh. Bahkan kami terpapar dengan segala tekanan yang ada ini. Melainkan kami dapat bangkit dengan kuat dan semangat untuk boleh menghadapi masa depan kami. Karena kami memiliki kekuatan yang datangnya dari Engkau. Pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan kami. Tuhan, tolong kami pada saat kami merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dengan roh-Mu ya Tuhan. Menyatakan kebenaran itu. Memberikan kekuatan kepada kami. Memenuhi kami dengan kasih dan anugerah. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, dan mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama, yaitu ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, menyimaknya, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara menghadapi masa pandemi 2 tahun terakhir ini. Kita tahu kebutuhan mendasar manusia adalah perasaan aman, kepastian, dan kontrol. Kita bisa mengawasi apa yang akan terjadi. Mungkin kalau sedapat mungkin kita bisa merencanakannya. Dan di balik itu kita ingin memaknai kehidupan ini. Tetapi berbagai sikap yang kita temukan 2 tahun terakhir ini ketika orang menghadapi tantangan kehidupan yang sulit,
dalam ketidakpastian ini, secara khusus menghadapi pandemi ini. Dikatakan dari Jawa Pos, 68% mereka merasakan kecemasan. 67% mengalami depresi. Trauma secara psikologis, katakan 77%. Artinya betul-betul emosi mereka, mental mereka mulai tertantang, bahkan tidak sedikit mengalami trauma ataupun depresi tadi. Kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang yang terdekat. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara sebagai bapak-bapak menghadapi situasi ini. Kita sebagai bapak-bapak, sebagai suami, sebagai yang pencari nafkah, tetapi juga dipaksa untuk mungkin sekarang melihat keadaan rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa menjadi pengasuh, pengasah, dan pengasih itu. Bukan mengaktualisasikan diri kita di luar dari rumah tangga kita, mungkin 8 jam, 9 jam, saya tidak tahu berapa jam saudara harus bekerja, mencari nafkah, mendapatkan pengakuan secara sosial. Tetapi sekarang di rumah sudah melihat anak-anak saudara membutuhkan saudara, istri saudara membutuhkan saudara, mungkin orang tua saudara dalam keadaan kesehatan mereka. Dalam kata lain, kita semua tertantang untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Ada sebagian yang mereka bereaksi dengan betul-betul dengan bersemangat, mereka bergairah menghadapi situasi ini, berusaha untuk mencari peluang di tengah-tengah kesulitan tadi dengan usaha mereka, dengan pekerjaan mereka. Tetapi kita tahu persis bahwa saudara dan saya terbatas. Semua kita terbatas dalam ketika menghadapi tantangan dan kesulitan ini. Sudah pertanyaan saya pada renungan ini, bagaimana sebetulnya yang membuat kita bisa tangguh untuk kita bisa bertahan menghadapi situasi ini, bahkan kita menjadi kuat. Bukan sekedar tangguh kita mungkin memulihkan diri kita, melewati kesulitan kita, tetapi kita dapat belajar dari kesulitan tantangan kehidupan ini untuk lebih memaknai apa artinya kehidupan kita yang sesungguhnya. Mungkin bukan sekedar bekerja, mencari nafkah, mencukupkan kebutuhan anak dan istri kita. Mungkin kita bisa menabung uang, tetapi kita mulai diperhadapkan dengan apa sih yang lebih terutama dalam hidup ini di samping hal yang lain yang penting yang kita butuhkan. Sudah ada satu definisi mengenai ketangguhan, yaitu kemampuan untuk menangani tekanan dengan baik. Salah satu definisi yang saya sukai, yaitu ketangguhan berarti memiliki kekuatan untuk memenuhi panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita. Sadar benar sudah kita sebagai orang-orang Kristen, bukan saja sebagai orang-orang yang dipanggil secara sepenuhnya melayani Tuhan, tapi kita semua telah mendengarkan panggilan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, yang menyelamatkan kita, tapi juga yang memberikan makna dalam kehidupan ini yang bukan hanya sementara sesaat ini. Dan dikatakan situ bahkan panggilan itu mungkin akan menyakitkan kita, sulit mungkin kita hidup sebagai orang Kristen, sulit untuk hidup dengan benar. Tapi ketangguhan yaitu berarti tetap fokus kepada tujuan yang lebih mulia. Artinya kehidupan saudara saya tidak terperangkap dengan apa yang di bumi, yang kita bisa nikmati, yang sesaat sekali kita punya, menikmati esok hari tidak. Tapi ada sesuatu yang mulia, yaitu dikatakan termotivasi oleh cinta kasih kita kepada Tuhan, sesama kita, dan kepada dunia ini. Kemudian kita didukung oleh teman-teman, adanya satu komunitas, adanya satu persekutuan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita tahu kita ditopang oleh Tuhan dan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Sudah bagaimana kita bisa mengatasi ketidakpastian ini supaya kita tetap tangguh? Butir saya yang pertama adalah kembali kepada Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bahasanya sama sekali dengan Mazmur pasal yang pertama. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang setiap hari, setiap pagi merenungkan. Di situ kata yang dipakai untuk mencernakan, untuk melembutkan, harfiahnya memamah biak,
Melembutkan kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar didengar 1 kali 1 minggu, tetapi setiap hari, setiap saat. Ketika kita merenungkan di pagi hari, 5 menit, 10 menit, kita keluar dari rumah, kita melangkah keluar, lalu kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kita masuk ke tempat pekerjaan, kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sudah membuat pertama kita tangguh adalah kita merenungkan, meditasi itu kepada kebenaran firman Tuhan. Jadikan kebenaran firman Tuhan menjadi fokus yang utama dalam hidup kita. Sudah dalam perikop yang barusan kita baca dikatakan 3 kali ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diberikan kepada Yosua yang harus memimpin bangsa ini untuk memasuki Kanaan. Yang dia belum punya pengalaman, hanya melihat dari Musa bagaimana Musa melakukan kepemimpinannya saat itu. Tapi dipercayakan kepada dia suatu kepercayaan yang luar biasa untuk memimpin bangsa ini ke depan. Saudara, Tuhan mempercayakan saudara dan saya sebagai bapak-bapak. Artinya salah satunya adalah kita untuk mempersiapkan generasi kita yang mendatang. Kalau sudah membaca dalam Mazmur 128, di situ dikatakan berbahagialah, bersukacitalah, diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang taat akan perintah-perintah Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan yang lebih dari segalanya, yang siap untuk mentaati kebenaran itu. Dikatakan maka dia akan menikmati dari hasil pekerjaannya. Istrinya akan seperti pohon anggur, sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa dirayakan. Dan anak-anaknya akan seperti pohon tunas zaitun itu. Artinya sesuatu masa depan yang memiliki jangka panjang dalam hidupnya. Saya tidak tahu berbagai fase dalam pernikahan saudara. Sebagian masih memiliki anak-anak yang kecil. Perjalanan mereka mungkin masih jauh. Berapa jauh sudah mempersiapkan mereka untuk ke depan. Mereka ingin melihat saudara sebagai bapak-bapak yang takut akan Tuhan, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar mengerti dan tahu, tetapi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sudah membaca dalam Ulangan pasal yang ke-6, dikatakan ayat ke-4 selanjutnya, hendaknya kita mengasihi Tuhan yang mengesa itu dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, dengan segala kekuatan kita. Arti jadikan Tuhan pusat segala-galanya. Bukan Tuhan yang ditakuti di sini, tapi Tuhan yang kita hormati, yang kita utamakan dalam hidup ini. Sudah anak-anak kita akan mengenal benar. Kalau kita hanya sekedar mengajak anak untuk berdoa tetapi kita tidak berdoa. Kalau kita sekedar mengajar anak kita untuk menyuruh membaca firman Tuhan, kalau kita sendiri tidak membaca, anak akan tahu. Dari ujung rambut kita dan ke telapak kaki, anak mengetahui keadaan gerak-gerik kita, suasana rumah ini aman, nyaman atau tidak. Juga ketika menghadapi tantangan dan kesulitan itu, apakah kita menghadirkan Tuhan dan kita sama-sama berdoa menantikan dari Tuhan. Sudah yang pertama poin saya, kita untuk tangguh bisa menghadapi kesulitan ini dengan sudah mengambil waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang menuntun pikiran kita, mengarahkan keputusan yang kita akan ambil, perilaku dan tindak tanduk kehidupan kita. Sudah bukan hanya sekedar membaca, tetapi sudah menjadi pembaca firman. Sudah bukan hanya sekedar berdoa, tetapi menjadi pendoa. Bagaimana sudah bisa menjadi pendoa? Bagaimana sudah bisa menjadi pembaca? Kalau sudah terus-menerus secara rutin mengulangi membaca dan membaca dan membaca dan membaca dan membaca lagi, maka kebiasaan membaca akan membentuk pola kehidupan saudara. Dan pola kehidupan saudara akan membentuk karakter saudara. Bukan hanya sekedar membaca, tapi menjadi pembaca. Bukan hanya sekedar saudara berdoa, tetapi menjadi pendoa. Meditasi akan kebenaran firman Tuhan, menjunjung tinggi, mengutamakan Tuhan. Kembali saudara, itu yang akan menolong saudara untuk bisa menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam hidup ini. Yang kedua, saya ingin memberikan masukan di sini bagaimana saudara untuk bisa mensyukuri
syukuri. Yang pertama meditasi, yang kedua syukuri. Kalau sudah membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, mari kita membuka bagian tadi 1 Tesalonika pasal yang kelima. Di sini ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18 mengucap 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah berapa jauh ada pengucapan syukur dalam hidup saudara? Menarik sekali, ada penelitian, sudah bisa membaca dalam buku Tangguh dalam Kehidupan ini. Ada 3 kelompok, ada 1 kelompok selama 10 minggu, mereka setiap minggu itu harus menceritakan ada 5 peristiwa di dalam kehidupan mereka. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, untuk mereka menuliskan masalah-permasalahan yang mereka hadapi selama 1 minggu itu 5 hal. Dan kelompok yang ketiga diajak untuk mensyukuri 5 hal dalam 1 minggu itu. Menarik sekali, setelah 10 minggu berlalu, mereka melihat dari 3 kelompok yang berbeda ini. Kelompok yang selalu melihat masalah dalam kehidupannya, itu mereka dalam kehidupannya penuh dengan kegelisahan di dalam hidupnya. Mereka yang berfokus kepada masalah, mereka melihat kecemasan masa depan yang mungkin tidak terjadi, tetapi itu mengkhawatirkan mereka. Tetapi mereka yang berfokus, yang berpusat kepada mengucap syukur hal-hal yang baik yang dialami, justru mereka jauh lebih sehat hidupnya, lebih optimis melihat kehidupan tadi. Sudah saya memiliki kebiasaan setiap pagi dalam saat teduh saya untuk menuliskan ucapan syukur saya. Kalau saya bisa bernafas, saya bisa bergerak, saya bisa berjalan, saya bisa menikmati makan, bisa menseruput kembali kopi ataupun teh. Saya mensyukuri untuk setiap dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan masih beri kesempatan saat ini masih untuk bisa melayani seperti ini, mendampingi seorang yang menghadapi kecemasan, tantangan yang mereka hadapi. Sudah berapa jauh ucapan syukur saudara kepada Tuhan akan menentukan berapa jauh sudah melihat di tengah-tengah kesulitan, tantangan masih ada dan selalu ada pengharapan. Bukan hanya sekedar mensejahterakan keadaan emosi kita, keadaan kita, tapi firman Tuhan mengatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki, merupakan kehendak daripada Allah. Karena pada saat kita mengucap syukur, bukan kita mensyukuri dengan apa saja yang kita dapat nikmati, tetapi kita mengembalikan itu kepada Tuhan, si pemberi itu. Dia yang dipermuliakan, bukan kenikmatan kita hanya sesaat. Mengucap syukurlah sebagai satu perintah, karena seringkali kecenderungan kita mengeluh lebih besar daripada kita mengucap syukur. Bahkan saudara akan merasakan sekali kalau saudara berjumpa dengan seseorang, lalu dia baru menceritakan masalah dia dan masalah, atau setiap kali sudah ketemu dengan dia, mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu, melihat ketidakpuasannya, sudah akan cenderung masuk di dalam kelompok itu dan juga mulai bersama-sama mengeluh dan gitu ya. Tapi kalau saudara ketika bertemu dengan orang yang bisa mensyukuri, positif menghadapi kehidupan itu di tengah-tengah banyaknya hal-hal tantangan dalam hidup ini, saudara akan disegarkan, memberikan inspirasi kepada saudara. Bahkan saudara akan bergairah memasuki hari itu. Sudah kembali, bagaimana ucapan syukur saudara kepada Tuhan akan menentukan saudara dalam menghadapi kehidupan yang tidak bisa pasti ini. Orang mengatakan tidak ada kepastian dalam hidup ini, yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Hadapi itu, tantangan kehidupan tadi dengan bersama dengan Tuhan. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat kedua dan ketiga dikatakan, arahkan pandanganmu kepada Dia yang ada di atas segalanya ini. Kalau kita sudah mati dan dibangkitkan dalam Kristus, arahkan pandangan kita ke atas. Itu yang akan menolong kita
untuk berjalan menghadapi tantangan ini. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menseleksi apa yang saya maksudkan di sini. Bukan meditasi saja, syukuri, tetapi juga seleksi. Sudah dikatakan dalam pasal yang kelima ayat 21 dari Tesalonika 5 ini, 1 Tesalonika ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sudah selama pandemi ini, kita bukan saja pandemi, tapi infodemi. Banyaknya informasi yang begitu meluap serta virtual. Sudah mengetahui dengan saya betapa menjadi tantangan bagi kita YouTube atau gadget yang kita pegang ini. Kalau sudah berhitung betul-betul dengan jujur berapa jam yang sudah luangkan untuk hanya men-scroll atau berpindah dari satu YouTube ke YouTube yang lain, yang sudah tahu yang kita konsumsi itu, yang kita lihat tadi itu bukan sesuatu yang membangun kita. Seringkali itu mengkhawatirkan kita. Mungkin ada sedikit saat kadang-kadang kita ada sesuatu yang menyenangkan, menghibur kita, tapi tidak sedikit itu semua yang sia-sia. Yang sesaat menyenangkan sudah kayak lewat. Nah kan, lewat. Saudara, ujilah, seleksi apa yang sudah lihat, apa yang membangun saudara, apa yang tidak membangun saudara. Sudah penting sekali pada apa yang sudah lihat, itu akan merusak pikiran dan hati saudara, merusak mental saudara. Kalau setiap malam sudah tidur dan mengakhirinya dengan cari berita dari TV, mungkin mencari melihat hal-hal yang negatif, jangan heran kalau di pagi hari sudah juga mungkin bisa penuh kegelisahan karena semalam banyak hal yang masuk ke bawah sadar saudara, membuat saudara ngeri menghadapi kehidupan ini. Seleksi saudara, dengan saudara meditasi mengarahkan kepada kebenaran firman Tuhan, dengan sudah mensyukuri sesuatu yang positif yang Tuhan berikan, yang masih sudah bisa alami. Mungkin kesulitan dan tantangan yang Tuhan berikan justru ingin menjadikan kita menjadi lebih kuat di dalam kita beriman, lebih bergantung kepada Tuhan. Sudah bahaya akan infodemi ini. Satu hal positif bisa membuka wawasan. Mungkin kita banyak belajar dari YouTube, memberikan pemahaman, pengertian yang benar. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, berapa banyak pengetahuan dan pemahaman saudara menjadikan saudara berhikmat, bijak dalam hidup ini? Belum tentu dengan berapa banyaknya saudara tahu, banyaknya pemahaman saudara, saudara bisa menghadapi, mensiasati kehidupan ini dengan bijak. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Seperti Paulus pernah menuliskan ayat yang saya sukai, mungkin sudah bisa membacanya di rumah dengan merenungkan bagian ini, yaitu Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan pengertian, pemahaman. Itu akan menuntun kita kepada hikmat yang dari Tuhan. Kita rindukan ketika kita mulai membaca berita mungkin, yang mungkin sudah perlu mengetahuinya, sudah memahaminya. Ketika sudah mulai ragu, sudah akan bawa sebuah pengetahuan, pemahaman itu kepada Tuhan. Bagaimana sudah bisa menerjemahkannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Oleh sebab itu sudah penting sekali untuk seleksi, meditasi, syukuri, dan kita menseleksi kebenaran itu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau sudah sempat membaca di rumah, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Menarik sekali Paulus mengajak kita untuk berpikir. Kan seringkali kehidupan kita lebih didorong oleh perasaan kita. Suka, tidak suka, mungkin gelisah, kita sedang bersuka cita ataupun kita sedang bersedih.
itu seringkali yang menentukan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika sejenak, kenapa ya saya susah? Kalau saya berpikir, gak ada alasan sebetulnya untuk susah. Atau mungkin ada alasan untuk susah. Apa itu? Mungkin saya perlu memberi namanya. Dengan saya mulai memberi namanya, oh mungkin tadi saya kecewa terhadap seseorang. Mungkin saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Sudah tangani akan hal itu. Kenapa ya saya frustrasi? Kenapa saya tidak suka dengan ketika ekspektasi saya tidak terpenuhi? Apakah begitu pentingnya apa yang saya harapkan tadi? Dan sudah mulai diajak untuk berpikir ketika sudah mengalami perasaan yang gundah gulana, yang tidak menentu. Itu menolong saya untuk bisa ditenangkan kembali. Firman Tuhan ingin mengarahkan pikiran dan hati kita. Dalam ayat yang ke-7 dari Filipi 4 itu dikatakan, damai sejahtera akan memerintah pikiran dan perasaan kita, akan berkuasa atas pikiran dan perasaan kita. Mungkin perlu sudah bertanya ketika sudah merasakan sesuatu, di balik itu apa yang saudara pikirkan. Izinkan pikiran saudara untuk diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk dikoreksi, untuk dinasihati, mungkin kalau perlu untuk diperingati, supaya kembali pikiran kita diarahkan kepada sesuatu yang benar, yang adil, yang mulia itu. Sudah yang keempat, yang penting bagi saya, bukan meditasi, syukuri, seleksi yang kita perlu di sini. Yang keempat adalah adaptasi, penyesuaian. Sudah ada satu kutipan yang mengatakan demikian dari Darwin, walaupun saya tidak setuju dengan apa yang Darwin filosofinya, tapi dia mengatakan demikian, bukan yang kuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling adaptif, yang paling bisa beradaptasi, yang bilang bisa menyesuaikan dalam meresponi terhadap perubahan. Ketangguhan adalah salah satunya kemampuan kita untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, dan saudara bisa melewati dan menghadapinya. Artinya apa, saudara? Manfaat. Kita perlu berpikir, sesulit apapun dalam kehidupan ini, apa yang saya dapatkan manfaatnya? Apa yang saya dapat pelajari di dalamnya? Sudah mengambil waktu untuk merenungkan akan hal itu. Saya masih ingat pasangan yang dalam semasa pandemi ini, yang 5 hari istrinya ada di rumah sakit dan tidak bisa dikunjungi oleh siapapun kecuali suaminya yang hadir di situ, yang diizinkan. Pasangan ini mengatakan, Pak Daniel, ini merupakan honeymoon kami yang kedua. Kami belum pernah merasa sedekat ini antara saya dengan Bapak, dengan Ibu, untuk mereka bisa betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dan keintiman mereka satu dengan yang lain. Sudah bagaimana sudah beradaptasi dengan situasi ini? Yang terakhir, saudara, yang kedua terakhir mungkin hidup saudara. Bagaimana saudara menghidupi? Adakah komitmen, kepercayaan, kejujuran, kesetiaan memprioritaskan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama untuk menghidupi akhirnya dan saudara menghidupi hari demi hari bersama dengan Tuhan? Bagaimana saudara berelasi dengan istri, dengan anak saudara? Bagaimana saudara berelasi dengan rekan kerja? Bagaimana saudara berelasi dengan orang-orang di gereja ini? Oleh sebab itu poin saya yang terakhir penting, yaitu bagaimana kita berelasi. Sudah kita yang bisa tangguh menghadapi tantangan kalau kita tidak harus sendiri menghadapi itu. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Satu pepatah juga mengatakan, hidup kita ini bukan seperti di pulau untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk berelasi. Pertanyaan, relasi sudah seperti apa? Saya tidak tahu di tengah keluarga saudara mungkin adanya konflik relasi ini yang perlu saudara untuk selesaikan. Tidak sedikit saya melihatnya juga semasa pandemi ini muncul ke permukaan seolah-olah itu satu masalah baru, tetapi ada masalah yang lama yang belum terselesaikan dan saat ini tiba-tiba muncul ke permukaan karena sebelumnya masalah ini tidak terselesaikan. Mereka menghindari untuk berelasi dengan lebih dekat. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin ibu lebih sibuk dengan urusan anaknya. Sekarang kita diperhadapkan sebagai orang tua sudah di rumah untuk menghadapi situasi itu. Sudah bagaimana dengan relasi saudara satu dengan yang lain? Terutama bagian yang terakhir saya inginkan untuk dari Ibrani pasal yang ke-10. Sudah dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 sebagai akhir dari renungan kita.
Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 dan 25 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada saat tantangan dan kehidupan yang sulit yang kita hadapi, jangan saudara hadapi sendiri. Gereja ini, kaum Bapa, merupakan tempat di mana saudara juga dapat bersekutu, berpartisipasi, mungkin mengungkapkan tantangan kehidupan yang saudara hadapi. Tidak sendiri, tapi bersama-sama. Mungkin dalam kelompok kecil, mungkin seorang Bapa yang mendoakan saudara. Kalau saudara tidak bisa berdoa sendiri, minta orang lain untuk mendoakan saudara. Kalau saudara tidak bisa berdoa sendiri, karena baca Mazmur untuk menolong saudara, untuk bisa mengungkapkan isi hati saudara, mungkin jiwa saudara, mungkin penderitaan, kesulitan yang saudara hadapi. Dengan sudah membaca Mazmur ini akan memulihkan, menolong kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana bisa menjadi pria yang tangguh di tengah ketidakpastian? Meditasi, fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan setiap hari dengan rutin. Yang kedua, perlu kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan, yang masih boleh kita nikmati juga di tengah kesulitan tantangan yang dihadapi. Cermati akan hal itu, untuk saudara bisa mulai menseleksi apa yang membangun saudara, apa yang tidak menolong saudara. Apa yang sudah lihat bisa melukai saudara, apa yang sudah dengar, apa yang sudah lihat, kalau sudah tidak mencernakannya dengan baik, mengujinya dengan baik, mungkin itu tidak membangun saudara, bahkan membuat saudara lebih pesimis menghadapi kehidupan ini. Saudara, bagaimana saudara beradaptasi dengan situasi tantangan ini? Dapatkah saudara menghadapi sendirian atau sudah mencari rekan-rekan yang lain, sahabat? Pada saat inilah gereja diuji berapa jauh persekutuan kita menjadi satu support system, satu yang mendorong, menjaga, melindungi kita satu dengan yang lain, saling memperhatikan sesuai dengan Ibrani pasal 10 ini. Selamat merayakan hari ulang tahun yang kelima, walaupun tidak bisa bersama-sama, tapi kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab, melalui doa saudara, melalui persekutuan ini kita bisa rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap Bapak-Bapak yang Engkau mengasihi mereka, dimanapun mereka berada di tengah-tengah tantangan fase pernikahan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka terus berharap dan bergantung kepada Engkau sepenuhnya. Dan kami bersyukur bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan jaminan hidup yang Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang telah mati, telah bangkit itu, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mendoakan kami terus-menerus supaya iman kami tidak berhenti. Ya Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah iman para Bapak-Bapak ini, sehingga mereka menjadi tiang-tiang rumah tangga gereja mereka dan negara kami Indonesia ini. Berkati Tuhan setiap Bapak-Bapak di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan, kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan sudah memberkati kita, yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pria-pria yang tangguh di tengah-tengah ketidakpastian. Percayalah, di tengah ketidakpastian Tuhan selalu beserta dengan kita. Kaum pria yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, khususnya buat kita semua, karena kaum pria Gereja Bethel Kristus Pelepas Malam merayakan ulang tahun kelima. Sebentar kita akan masuk acara penyalaan lilin dan penimpan lilin yang akan dilakukan oleh Ketua Kaum Pria Gereja Bethel Kristus Pelepas Malam, yaitu Bapak Theophilus Argali.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gape. Kepada Bapak Timotius Argali kami persilakan. Shalom, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada bulan Februari ini kaum pria bisa merayakan ulang tahun yang kelima walaupun masih secara online. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daud selaku Gembala GBT Kristus Pelepas, juga semua teman-teman pengurus kaum pria yang sudah berjerih lelah di dalam melayani kaum pria. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati teman-teman kaum pria semua. Selamat ulang tahun kaum pria. Tuhan memberkati. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum pria, Shalom. Kami menyampaikan selamat ulang tahun baik kepada pengurus dan seluruh warga KP GBT Kristus Pelepas Malang. Marilah kita mengakhiri ibadah syukur ini dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Tuhan telah memimpin kaum pria GBT Kristus Pelepas Malang memperingati ulang tahun ini, perjalanan panjang, apalagi separuhnya melalui masa pandemi. Namun kami bersyukur ya Tuhan, karena tangan Tuhan menyertai kami. Terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada seluruh warga KP GBT Kristus Pelepas. Kepada pengurus, mulai dari Bapak Theophilus Argali dengan seluruh pengurus KP lainnya. Terima kasih ya Bapak, karena semua telah bekerja sama pada saat mereka bersiap-siap untuk memperingati secara ragawi, namun keadaan memaksa harus kembali online. Namun Tuhan itu tidak menghalangi kami mengucap syukur, karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik itu ragawi maupun secara daring. Terima kasih untuk ibadah syukur ini, semua puji-pujian yang telah dipanjatkan, begitu juga untuk pemberitaan firman. Kiranya firman Tuhan telah menguatkan kami semua. Dan berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Tanu Saputra. Bapak, saat ini kami mohon agar ke depan, walau kami tidak mengerti apa yang akan terjadi, namun kami yakin Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami tetap bersandar kepada Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan memimpin perjalanan kami selanjutnya. Biarlah warga KP Gereja Betel Tabernakel Kristus Pelepas dapat bersama-sama menjadi kaum pria yang baik, yang takut kepada Tuhan, yang dapat menjadi teladan bagi seluruh keluarga, baik mereka yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, maupun yang masih single. Kiranya Tuhan menjaga satu demi satu, memberkati dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Dan Bapa, mereka yang menghadapi kesulitan perekonomian, yang terdampak langsung maupun tidak langsung, kiranya Tuhan membukakan jalan keluar dari segala tantangan yang dihadapi. Bapa, kiranya dalam menghadapi segala tantangan kami tetap beriman, dan kami tetap teguh memegang janji-janji Tuhan.
Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pada masa-masa yang sulit ini pemerintah diberikan hikmat sehingga dapat mengarahkan seluruh warga untuk dapat bersatu dan tidak terpecah belah, sehingga dapat mengatasi pandemi ini bersama-sama. Saudara-saudara yang saya kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara. Allah Bapa mengasihi saudara-saudara. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.